pagi semuanya. Hai Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Suasana lancar? Lancar. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian untuk melihat kanan kirinya di tempat duduknya ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, silakan dibuang atau dibersihkan. Sudah? Sudah Bu. Doa, silakan berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa. Mari. Doa selesai. Oke, itu langsung dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang mau Semua. Seperti biasa, Ibu selalu meminta kalian untuk merangkum materi yang sudah kalian pelajari minggu lalu, kemudian kalian pelajari hari ini. Jadi hari ini siapa yang akan menyampaikan hasil dari rangkuman materi kita pada pertemuan kemarin? Saya Bu. Oke, boleh silakan. Jadi pada pertemuan kemarin itu kita sudah mempelajari mengenai setoran pajak. Setoran pajak, surat setoran pajak khusus merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak prabayar atau SK PKB, surat ketetapan pajak perolehan tambahan atau SK PKBP, surat ketetapan pajak hidup atau SKPN, atau surat ketetapan pajak berbayar atau SKBB. Surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Terima kasih. Ibu untuk temannya yang sudah menjawab. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bentuk surat dalam pajakan dan komponen yang kita pelajari minggu kemarin itu sudah disebutkan oleh teman kalian yang tadi. Untuk rangkuman pada materi hari ini, siapa yang akan menjawabnya? Oke, boleh silakan. Jadi PPh 21 adalah pajak pengenalan yang dikarenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 itu dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain PPh 23 itu dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan. Terima kasih sekali. Jadi langsung saja difokus dulu untuk temannya yang sudah menjawab. Hari ini kita akan belajar tentang SPT PPh pasal 21. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian penuhi pada hari ini yaitu 1. Peserta didik mampu memahami definisi umum PPh pasal 21. Kemudian peserta didik mampu memahami wajib pajak PPh 21. Ketiga, peserta didik mampu memahami dasar hukum PPh pasal 21. Dan terakhir, peserta didik mampu menggolongkan pembagian objek pajak PPh pasal 21. Selanjutnya, SPT masa PPh pasal 21. Jadi salah satu jenis pajak penghasilan ialah pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 ini dikenakan secara berkala pada setiap wajib pajak. Pajak penghasilan pasal 21 ini dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak. Jadi saat kalian nanti sudah bekerja, kalian akan memperoleh yang namanya gaji. Jadi begitu gaji tersebut sampai di kalian, itu nominalnya tidak akan sama seperti gaji yang sudah dinyatakan. Misalkan gaji kalian akan 5 juta, tapi itu nggak masuk ke kalian itu sebesar 5 juta, karena itu sudah harus dipotong untuk PPh pasal 21. Oke, sebelum itu apa itu PPh pasal 21? Silakan begini menjawab. Boleh lagi? PPh pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang telah diterima oleh seseorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Oke, terima kasih. Bukan dulu. Untuk pengertian PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang telah diterima oleh seorang WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Sebelum itu kalian kan kelas 11 dan jurusan perpajakan. Kalian harus tahu dong WPOP itu apa. Jadi ada yang bisa menjawab WPOP itu apa? Ada?
Jadi kalian harus tahu WPOP itu singkatan dari wajib pajak orang pribadi. Oke. Selanjutnya yaitu apa saja dasar hukum PPh pasal 21? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Silakan Rasul. Yang pertama itu ada peraturan Menteri Keuangan nomor 102 PMK 010/2016. Yang kedua peraturan pemerintah nomor 68 2009 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga peraturan Menteri Keuangan nomor 16 PMK 03 2010. Oke, benar sekali ya. Nah, di sini Ibu masukkan 3 dasar hukum PPh 21. Sebenarnya dasar hukum PPh pasal 21 itu ada 6. Seperti yang sudah disebutkan oleh temannya tadi 3 dan yang 3 Ibu sebutkan di sini. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 garis miring PMK pasal 3 garis miring 2008, kemudian Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 garis miring PJ garis miring 2016. Sedangkan yang tadi teman-teman sudah sebutkan merupakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 garis miring PMK pasal 10 garis miring 2016, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 68 garis miring 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK pasal 3 garis miring 10. Selanjutnya yaitu siapa saja wajib pajak pasal PPh pasal 21. Tadi bisa menjawab silakan. Bu. Oke, silakan saya tanya langsung. Jadi wajib pajak PPh 21 itu ada peneliti, penerjemah, selanjutnya penyedia jasa komputer dan sistem aplikasi, selanjutnya ada petugas dinas luar asuransi, distributor perusahaan pengiriman marketing, dan petugas penjajah barang dagangan. Oke, terima kasih. Sini memasukkan ada 3 wajib pajak PPh 21. Jadi yaitu 1 tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, aktuaris, penilai, dan notaris. Kemudian bintang film kayak artis itu juga harus bayar PPh 21, yaitu kayak pemain musik, penyanyi, pembawa acara, bintang iklan, bintang sinetron, pegawai, film, sutradara, foto model, dan lain-lain. Yang ketiga adalah olahragawan kayak pelatih, penyuluh, pengajar, penasihat, moderator, dan penceramah. Jadi bisa kita lihat bahwa PPh pasal 21 ini wajib dibayar bagi mereka yang memiliki pekerjaan. Jadi setiap orang yang bekerja wajib membayar PPh pasal 21. Dan selanjutnya ada apa saja keuangan objek pajak PPh pasal 21. Bagi yang bisa menjawab silakan tekan tangannya. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Sudah. Langsung saja. Ini untuk yang penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, itu penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yaitu 1. Penghasilan yang diterima oleh diperoleh oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, kemudian penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon. Keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas seperti upah harian. Kelima, imbalan kepada negara seperti berupa honoris, komisi, MBE, dan imbalan sejenisnya. Kemudian untuk imbalan kepada peserta kegiatan seperti berupa uang saku. Selanjutnya ialah penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi. 2. Penerimaan dalam bentuk nota atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun. Keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi. 5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3. Jadi orang yang tidak didapatkan PPh pasal 21 itu ya mereka yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk menerima hal tersebut. Oke. Itu saja ya. Untuk kesimpulan boleh siapa yang ingin membacakannya? Saya dulu. Oke, silakan siapa punya. Jadi kesimpulannya ialah PPh pasal 21 atau pajak ialah suatu pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau BPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain wajib pajak atas PPh pasal 21 adalah pegawai penerima uang, pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, aktuaris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Tarif pajak yang dipungut
kepada wajib pajak yang telah diberikan penghasilan. Oke, terima kasih ya sepertinya. Oke, sekian untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian Ibu ada sedikit quotes untuk kita hari ini, terutama untuk kalian, yaitu pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Jadi kalau kalian mau mengubah dunia, maka kalian harus mengejar pendidikan kalian. Kemudian Ibu punya tugas, yaitu kalian silakan buat 2 contoh soal mengenai PPh pasal 21, karena di pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk ke perhitungan PPh pasal 21. Ngerti? Ngerti, Bu. Kalau ketua kelas, kami sebelum kita diberikan, sekarang kita buka Ibu ya tugasnya. Jadi semuanya Ibu harap untuk dibuat. Untuk rangkuman materi yang diberikan juga jangan lupa ya. Oke. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya.